Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geita Yulian Firel dengan NIM 1803652. Kali ini Geita akan menjelaskan review jurnal tentang penggunaan instrumen gas kromatografi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desi Kurniawati, MSI. Di sini jurnal yang akan kita review berjudul Investigation on Pyrolysis Gas Chromatography Fingerprint with Pattern Recognition for Fritillaria bulbus. Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan metode sidik jari yang dikombinasikan dengan kromatografi gas pirolisis untuk mengidentifikasi spesies Fritillaria bulbus berdasarkan seluruh komponen spesies. Subjek penelitiannya yaitu identifikasi spesies dari Fritillaria bulbus. Latar belakang penelitian ini yaitu Fritillaria bulbus merupakan umbi kering dari berbagai tanaman dari genus Fritillaria dalam keluarga Liliaceae. Memiliki lebih dari 10 spesies yang berbeda, dan spesies yang paling terkenal terdapat 3 spesies, yaitu FCB atau Fritillaria cirrhosa bulbus, kemudian ada FUB, Fritillaria usuriensis, dan yang terakhir ada FTB atau Fritillaria thunbergi bulbus, di mana setiap spesies ini memiliki khasiat dan nilai obat yang berbeda. Namun pada kenyataannya banyak pihak yang menggunakannya sama rata, bahkan banyak yang menggunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk itu dikembangkanlah sebuah metode sidik jari untuk mengidentifikasi spesies Fritillaria bulbus agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Kemudian prosedur pelaksanaan atau prosedur kerja. Yang pertama dilakukan itu preparasi sampel. Dilakukan dengan total sampel 15 dari 3 spesies tersebut, dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam, dan digiling menjadi bubuk halus dengan 120 mes. Kemudian yang kedua ada analisis gas berevolusi. Di sini dilakukan pirolisis tungku mikrovertikal secara langsung yang digabungkan dengan kromatografi gas, dilengkapi dengan detektor ionisasi nyala. Diambil 0,2 mg Fritillaria bulbus bubuk sampel dan ditempatkan ke dalam cangkir sampel platinum inert. Kemudian waktu mikro dilakukan pada suhu awal 70 derajat Celcius dan dipanaskan hingga 700 derajat Celcius pada tingkat 20 derajat Celcius -1. Analisis dilakukan pada aliran nitrogen 1 ml -1 dengan split rasio 30:1. Suhu antarmuka tungku mikro diatur pada 100 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu tungku sampai maksimumnya 300 derajat Celcius. Baik suhu injektor ataupun detektor ditetapkan pada suhu 300 derajat Celcius di oven, kemudian disimpan pada suhu 300 derajat Celcius di oven pada suhu 300 derajat Celcius. Selanjutnya menganalisis kondisi dari pirolisis gas kromatografi atau mass spektroskopi. Di sini analisis kromatografi dilakukan pada aliran nitrogen 1 ml -1 dengan rasio split 30:1. Suhu optimal pirolisisnya yaitu 470 derajat Celcius. Kemudian pemisahan kromatografi dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius dan dipanaskan hingga 90 derajat Celcius pada tingkat 20 derajat Celcius -1. Kemudian meningkat menjadi 250 derajat Celcius dengan laju 10 derajat Celcius -1. Suhu akhir dipertahankan selama 10 menit. Kemudian dilakukan pengukuran massa spektroskopi. Ionisasi adalah diimplementasikan oleh tumbukan elektron pada 70 eV. Kedua garis transfer suhu dan sumber ion diatur pada 250 derajat Celcius. Kisaran masanya 50 sampai 600 M/Z dan dipindai pada frekuensi 2. Kemudian puncak penugasannya dilakukan dengan perbandingan langsung spektrum massa database
menggunakan sistem pencaharian perpustakaan khusus bersama dengan interpretasi pola fragmentasi spektral massa. Selanjutnya dilakukan analisis statistik. Di sini data yang diperoleh dari program diproses dengan normalisasi area puncak yang dipilih. Kemudian menjadi sasaran analisis dengan metode statistik termasuk analisa komponen prinsip atau PCA dan analisis kluster hierarkis atau HCA. PCA dan HCA sampel 1-15 dieksekusi oleh perangkat lunak SPSS buatan Amerika Serikat, yaitu sebuah metode yang disebut dengan hubungan rata-rata antar kelompok digunakan dan korelasi kosinus dipilih sebagai pengukuran di HCA. Selanjutnya hasil. Yang pertama, optimasi kondisi pirolisis gas kromatografi. Di sini untuk mendapatkan puncak dan intensitas yang sesuai, suhu pirolisis ini diselidiki secara empiris menggunakan analisis gas berevolusi dari sampel Fritillaria bulbus. Kemudian, pada gambar 1 dapat kita lihat bahwa di sini merupakan dari sampel 0,25 gram sampel FTB1 yang diperoleh dari awal suhunya itu 70 hingga sampai 700 derajat Celcius. Nah, pada gambar dapat kita lihat bahwa suhu awal dimulai peningkatannya yaitu sekitar 210 derajat Celcius pada waktu 7 menit. Kemudian suhu naik dan yang paling tinggi pada puncak 290 derajat Celcius pada waktu 11 menit. Dan kemudian garis kembali ke dasar sekitar suhu 450 derajat Celcius pada waktu 19 menit dan pada suhu dan waktu tersebut dilepaskan sepenuhnya, dengan kata lain kembali ke baseline-nya, dan dapat dikatakan bahwa suhu 470 merupakan suhu pirolisis optimum. Kemudian pada gambar 2 yaitu proses pirolisis Fritillaria bulbus dan validasi metode. Nah, di sini seperti yang kita dapatkan tadi bahwa suhu optimumnya itu 470 derajat Celcius. Pada gambar 2 terdapat 32 puncak-puncak kromatografi yang mana datanya tersebut akan kita lihat pada tabel nantinya. Nah, di sini pada tabel ini dapat kita lihat puncak-puncak kromatografinya, yang mana terdapat jumlah puncak, waktu retensi, deviasi standar, kemudian ada waktu retensi, kemudian kinerja reaktif presentasi area puncak, nama senyawa, rumus molekul pencocokan bobot, dan keasaman. Nah, di sini pada waktu 5 hingga 18 menit, pada waktu 5 hingga 18 menit itu diidentifikasikan sebagai ester, di mana ada diidentifikasikan sebagai ester, senyawa keton dan furan. Di mana di sini ada seperti metil metoksiasetat, ada furfural, kemudian ada asam asetat, kemudian ada 2,5 dihidro 2 furanon, dan 3 metil 1,2 siklopentanadion. Nah, di sini dan di sini juga pada waktu 19 hingga 28 menit itu terdapat asam lemak rantai panjang, yang mana termasuk dalamnya itu ada asam palmitat, stearat, asam dan asam linoleat, kemudian ada komponen biologis aktif di Fritillaria bulbus. Selanjutnya, untuk membuat sidik jari pada pirolisis gas kromatografi yang stabil,
diproduksi dengan memberikan 5 suntikan berturut-turut kepada sampel sebagai yang ditunjukkan oleh nomor 2 ada RSD-nya untuk waktu retensinya itu kurang dari 0,16% dan 4,96% dengan N sama dengan 5. Kemudian dilakukan lagi, dievaluasi lagi metode tadi selama interval 4 minggu, dalam waktu 4 minggu, sehingga diperoleh RSD-nya itu, yaitu kurang dari 0,30% dan 5,39% dengan N sama dengan 5, menggambarkan stabilitas yang baik dalam metode ini. Sehingga semua yang hasil didapatkan itu dapat dikembangkan dan diterapkan untuk membangun metode sidik jari pirolisis gas kromatografi dari Fritillaria bulbus. Selanjutnya, sidik jari pirolisis gas kromatografi dari sampel. Nah, di sini untuk membuat sidik jarinya itu 15 sampel Fritillaria bulbus dengan spesies yang berbeda ini yang sudah ada pada gambar dapat kita lihat pada gambar 3. Ini merupakan 15 sampel Fritillaria bulbus, yang dimana pada gambar ini menunjukkan pirogram dari sampel ke-15 sampel, yang mana terdapat hampir mirip bentuk dari kemiripan pirogram dengan bentuk yang hampir mirip, tetapi masih ada perbedaan pada kelimpahan puncak. Tetapi tidak bisa kita lihat dengan secara visual. Untuk itu diperlukan uji lebih lanjut menggunakan PCA dan HCA yang dilakukan untuk membedakan sampel dari Fritillaria bulbus tersebut berdasarkan pirolisis. Kemudian keempat yaitu analisis diskriminatif sampel Fritillaria bulbus. Di sini pada gambar 4 menampilkan hubungan antara yang pertama dan yang kedua, skor pertama dan kedua dari 15 sampel Fritillaria bulbus. Di sini dapat kita lihat bahwa terbagi atas 3 kelompok. Yang A itu merupakan FCB, yang B merupakan FUB, dan yang C merupakan sampel FTB dari Fritillaria bulbus. Untuk mengevaluasi persamaan dan perbedaan ketiganya ini, dilakukan HCA yang hasilnya ditampilkan pada gambar 5. Hasil dari gambar 5 ini dapat dilihat berdasarkan dendrogram ini mencerminkan pengompokannya dibagi menjadi 3 cabang. Ada A FCB, B di FUB, dan yang C merupakan FTB. Dan kemudian cabang A dan cabang B itu dikelompokkan lagi atau diklusterkan lagi menjadi satu kelompok yang hasilnya sesuai dengan klasifikasi kation berdasarkan jenis alkaloid yang terkandung di dalamnya. Kemudian pada hasil dari jurnal ini dapat kita simpulkan bahwa kita sedang mencari pendekatan yang sesuai, nyaman, kemudian cepat untuk mengidentifikasi dari Fritillaria bulbus ini, dan ditetapkanlah metode sidik jari pirolisis gas kromatografi dengan pendekatan statistik, dan dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat diterapkan untuk mengidentifikasi atau mendiskriminasi dari 3 spesies Fritillaria bulbus ini, yang divariasikan metode ini dengan pirolisis gas kromatografi atau massa spektroskopi. Dengan kombinasi ini dapat menjanjikan untuk memberikan penilaian atau perbedaan dari ketiga sampel tersebut sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam bahan baku Cina ataupun obat alami, sehingga peran dari ketiga Fritillaria bulbus ini dapat digunakan sesuai dengan kegunaan dan fungsinya masing-masing tanpa adanya persamaan seperti yang ada pada latar belakang tadi. Mungkin sekian penyampaian review jurnal dari Geita. Kurang dan lebih Geita mohon maaf. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.